Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Champa, Kamboja. Untuk tanggal lahirnya sendiri tidak diketahui dengan jelas. Namun, dari silsilah keturunannya, nasab Sunan Gresik sampai pada Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali. Sunan Gresik memperoleh didikan langsung dari ayahnya, Barokat Zainul Alam, seorang ulama kesohor di Kamboja. Pada abad ke-14, ia hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Sunan Gresik menginjakkan kaki pertama kali di desa Sembalo, saat ini berada di daerah Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Tepatnya 9 km ke arah utara kota Gresik. Pada saat itu, Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Bersama rombongannya, ia berlayar ke Jawa pada 1371 dan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwahkan Islam. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, 2016, menjelaskan bahwa Raja Majapahit menolak ajakan Islam Sunan Gresik, namun menyambut baik kedatangannya. Oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Syahbada dan diperbolehkan menyebarkan Islam kepada orang-orang setempat. Melalui restu itu, Sunan Gresik lalu mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Sunan Gresik memiliki 3 istri bernama, 1. Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Champa Dinasti Azmatkan I, memiliki 2 anak, bernama, Maulana Mokfaroh Syarifah Sarah II. Siti Maryam binti Syekh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu, Said Abdullah Said Ibrahim Said Abdul Ghafur Said Ahmad. 3. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki 2 anak yaitu, Said Abbas Said Yusuf. Selanjutnya Syarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Said Fadal Ali Murtada, Sunan Santri Raden Santri, dan melahirkan 2 putra yaitu Haji Usman, Sunan Manyuran, dan Usman Haji, Sunan Ngudung. Selanjutnya Said Usman Haji, Sunan Ngudung, berputra Said Jafar Sadik, Sunan Kudus. Nasab Sunan Gresik bersumber dari catatan dari As-Said Bahrudin Ba'alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari Nabi Muhammad Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadik bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadap penciptanya pada tahun 1419. Beliau meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 dan dikebumikan di daerah Gresik. Lokasi makamnya tepat berada di wilayah Gapura Wetan Gresik. Di lokasi makam, terdapat 2 buah bagian makam yang berisikan Sunan Gresik sendiri dan juga ulama Gresik lainnya. Tidak perlu khawatir akan akses menuju makamnya karena ia tidak terletak di pinggiran kota maupun di jalan yang menanjak, akan tetapi makam beliau terletak dekat dengan alun-alun kota Gresik. Sesampainya di Jawa, beliau melanjutkan kegiatan dakwahnya menggunakan beberapa cara atau metode. Dalam melakukan dakwahnya, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan atau memaksa masyarakat, akan tetapi beliau dengan sabar mengenalkan Islam secara perlahan dan dengan kelembutan. Beliau juga berdagang berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga murah dan mulai berinteraksi dengan masyarakat setempat. Melalui perdagangan, beliau bisa mendekati masyarakat dan sedikit demi sedikit mulai bisa mengenalkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga menawarkan diri untuk mengobati masyarakat yang sedang sakit dengan tidak memungut biaya alias gratis. Saat beliau masih di Champa, dikabarkan bahwa beliau pernah diundang ke salah satu kerajaan untuk mengobati seorang istri raja. Melalui inilah seorang Maulana Malik Ibrahim ini dapat dengan mudah mendapatkan hati dan simpati rakyat. Ulama Islam yang juga memiliki sebutan kakek bantal ini tidak berhenti hanya menggunakan metode perdagangan dan pengobatan. Namun, ia juga memanfaatkan profesi masyarakat yang rata-rata adalah seorang petani dengan cara mengajarkan mereka bercocok tanam. Beliau mengenalkan terobosan dan teknik baru dalam bercocok tanam sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak. Dengan ketiga metode dakwah di atas, Sunan Gresik berusaha untuk merangkul segala golongan khususnya masyarakat yang ada di kasta rendah di agama Hindu. Karena kasta rendah biasanya disisihkan dan tidak mendapat perhatian dari para pemimpin.
Ulama Islam yang juga memiliki sebutan kakek bantal ini tidak berhenti hanya menggunakan metode perdagangan dan pengobatan. Namun, ia juga memanfaatkan profesi masyarakat yang rata-rata adalah seorang petani dengan cara mengajarkan mereka bercocok tanam. Beliau mengenalkan terobosan dan teknik baru dalam bercocok tanam sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak. Oleh karena itu, upaya Maulana Malik Ibrahim dalam merebut hati dan simpati rakyat menuai kesuksesan di mana saat itu juga bertepatan dengan terjadinya perang saudara dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat di sekitar, yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Pertama-tama yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan dan berdagang. Budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Melalui berdagang beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak, selain itu raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual-beli, pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Sunan Gresik kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Demikianlah, dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Sunan Gresik membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawat condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Hingga saat ini makamnya masih diziarahi oleh berjuta-juta umat Islam di Indonesia. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau Hail juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada acara Hail itu dilakukan hataman Al-Quran, mauludan, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan dihidangkan makanan khas bubur yang bernama harisah.